Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu mengingatkan dan juga melaksanakan, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang Allah telah berikan, termasuk Allah pilih kita dari sekian banyak sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, kita salah satunya yang dilahirkan di muka bumi ini. Lalu diberikan segala macam fasilitas. Ada orang tua yang mendidik dan membesarkan kita, ada kerabat, ada fasilitas di tubuh kita, mata bisa melihat, telinga mendengar, seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik. Lalu di lingkungan kita ada oksigen, ada air, ada api, ada banyak fasilitas. Lalu kita dipandu untuk bisa mengenal dan belajar ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita, baik ilmu agama ataupun ilmu umumnya yang kita butuhkan. Lalu segala macam fasilitas, sakit kita saja bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi orang-orang yang bergerak di bidang kedokteran misalnya. Dan itu disiapkan juga untuk kita. Berapa banyak makanan halal dan minuman halal yang telah Allah mudahkan. Bahkan dimudahkan hampir setiap negara bisa menyiapkan sertifikasi halal misalnya. Dan sekian banyaklah. Serta yang tidak kalah penting adalah nikmat Islam dan iman yang dengannya kita punya panduan hidup yang akhirnya tentunya membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan juga akan mendapatkan balasan maksimal di akhirat sana. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, di pekan ketiga kita ada inspirasi hijrah. Setelah pekan pertama, pekan kedua kita membahas dosa-dosa besar, dan insya Allah pekan keempat dan pekan kelima, kalaupun ada pekan kelima, kita akan tanya jawab ya, dari pertanyaan yang sudah masuk di media yang dibutuhkan jawabannya oleh umat. Maka ini insya Allah di pekan ketiga kita akan bahas inspirasi hijrah, dan hari ini tokoh kita sudah hadir bersama kita, jazakallah khair. Beliau seorang pengusaha yang sukses di bidangnya, tapi seperti biasa coba kita kenal lebih jauh tentang pribadinya, background keluarga misalnya, pekerjaan, pendidikan dan juga pekerjaan. Lalu kita akan pindah ke prosesi hijrahnya, dan setelah itu masalah kiat-kiat bagaimana istiqamah dalam kebenaran. Dan semua ini teman-teman sekalian kita butuhkan sebagai seorang muslim atau manusia secara umum, khususnya muslim secara umum manusia, kita butuh figur-figur orang-orang yang hidup semasa dengan kita yang memang kita butuhkan kisah inspirasinya. Makanya Umar radhiyallahu anhu sangat senang di majelis beliau kalau ada seseorang yang baru dilihat lalu beliau langsung menegur sapa atau tegur sapa dan kemudian menanyakan dari mana asalnya, sukunya di mana, aktivitasnya apa, kapan dia masuk Islam, kenapa dia masuk Islam. Kemudian ada enggak pengalaman spiritual pribadi semenjak masuk Islam, sehingga selalu beliau mendapatkan inspirasi baru dan beliau sangat gembira kalau seandainya ada hal seperti ini. Sedikit saya berbagi kisah, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada dua orang kembar. Persis wajahnya, postur tubuhnya. Kemudian Umar mengatakan, sungguh saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Ada kembar yang juga belum pernah saya lihat kemiripan yang seperti ini. Maka rupanya orang ini mendengar perkataan Umar radhiyallahu anhu di masa khilafah beliau. Lalu dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ini yang di sebelah saya bukan kembar saya tapi anak saya. Maka Umar makin heran, lalu mengatakan, ini sungguh lebih mengagumkan lagi. Biasanya kalau kembar itu pasti adik kakak. Tapi ini ayah sama anak, berarti ayahnya sangat awet muda gitu kan. Lalu kemudian kata Umar, sungguh mengagumkan bagaimana ciptaan Allah SWT. Kata sang ayah, Anda akan lebih kagum dengan kemahabesaran Allah kalau Anda dengar kisahnya anak ini bagaimana lahir. Maka Umar suruh kumpul semua orang di masjid pada saat itu. Lalu mengatakan, kita dengarkan kisah keunikan dari saudara kita ini. Lalu mulai dia bercerita. Dia bilang, waktu saya awal nikah, wahai Amir Mu'minin, saya dulu suka sekali berjihad. Waktu awal saya baru nikah, istri saya kebetulan lagi hamil anak ini. Masih awal nikah, saya terpanggil untuk jihad dan ada kesempatan untuk itu. Maka saya pun bilang sama istri saya akan jihad segala macam. Dia sempat sedih. Karena dia merasa asing. Tidak ada orang di kota Madinah ini, saya kecuali cuma dia dan tidak ada keluarganya, kebetulan istri dari luar kota Madinah. Namun saya bilang, tenang saja, saya sedang beribadah, kalau ajal datang memang sudah meninggal di medan jihad ataupun bukan,
Dan saya akan memohon kepada Allah SWT, semoga Allah menjaga bayi kita. Semoga Allah menjaga bayi kita. Lalu dia mengucapkan, ya Allah aku titipkan bayiku ini kepadamu. Terus dia pergi berjihad. Ringkas cerita, setelah sekian lama dia berjihad tidak disebutkan, dia pulang ke kota Madinah dan dia cari istrinya, sudah tidak ada. Keluarga kerabatnya bilang, istri kamu baru kemarin meninggal. Dia tanya, sempat melahirkan? Belum sempat melahirkan. Jadi meninggal sama bayinya. Dan sudah dikubur. Dia bilang sama kerabatnya, tolong antar saya ke kuburan istri saya. Waktu itu kebetulan malam hari. Begitu dia lewat di depan kuburannya, dekat kuburannya, rupanya kuburan itu kayak ngeluarin asap, bukan asap, kayak debu. Seperti kalau tanah baru ditutup, itu debunya masih ada. Sementara dia sudah dikubur dari kemarin gitu. Maka sang suami ini bilang, ada sesuatu yang unik nih. Kenapa kok debunya masih seperti baru ditutup? Bukan cahaya ya, tapi debu. Kemudian dia bilang sama sepupu-sepupunya, kerabatnya, kita datang ke dekat kuburan. Lalu dia bilang, saya dengarkan ada suara bayi dari dalam kuburan istri saya. Maka saya bilang sama keluarga saya, kita bongkar kuburan. Begitu dibongkar, anak ini ada lahir dari rahim istri saya. Istrinya sudah meninggal, tapi bayi ini lahir. Dan saya mendengarkan suara, ambillah apa yang sudah kau titipkan pada Allah. Maka saya pun mengambil anak tersebut dan saya urus sampai sekarang. Dan saya sangat yakin wahai Amir Mukminin, kalau seandainya waktu itu saya juga mengatakan, ya Allah aku titipkan juga istriku padamu, maka mungkin istriku dipanjangkan umurnya oleh Allah. Tapi itu diantaranya contoh. Dan banyak kisah-kisah seperti ini, di mana memang itu bukan kisah wahyu. Tapi kisah yang terjadi, pengalaman pribadi yang tidak bersentuhan atau tidak masuk dalam hal yang dilarang dalam agama Islam, bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran juga kenapa kita ada tentang inspirasi hijrah. Jadi tidak selamanya kita harus belajar tentang masalah dalil-dalil, tapi kita juga mengorek pengalaman-pengalaman. Mungkin diantara ikhwat dan akhwat kita yang hadir, ada sesuatu mungkin yang menyentuh dia, menambah imannya dari kisah tersebut. Kan di sini sudah pernah hadir yang mantan artis, yang mantan preman, yang mantan misionaris ya, dan segala macam hal. Semua itu bisa kita ambil pelajaran darinya, gitu ya. Kecuali nanti kita akan adakan survei, kalau memang survei dari jemaah yang hadir sekian banyak, Masya Allah ini melihat materi seperti ini kurang tepat, kita akan ganti materi yang lain. Tapi kalau dianggap manfaatnya besar, maka insya Allah kita akan teruskan. Dan ini cuma pertemuan sebulan sekali. Baik, kita akan sambut tamu kita. Fadhal akhi, kalau antum bisa kenalkan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya enggak semangat Pak? Tolong bantu yang semangat Pak, karena anak lagi gugup di depan Ustadz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama Ana Didik Subiantoro. Kalau di sosial media itu lebih dikenalnya @didiksubi ya. Jadi kalau di sosial media itu @didiksubi, tapi kalau antum cari di Google, itu antum bisa ketik di Google calon suami idaman mertua. Silakan kalau nggak percaya antum ketik di Google calon suami idaman mertua, itu nomor 1 halaman 1 itu ada foto Ana di situ. Nah, Ana dari Solo, lahir di Solo, terus kemudian sekolah SD, SMP, SMA di Solo. Lulus SMA dapat beasiswa di Jakarta, jadi kuliah di Jakarta. Terus kemudian karena pas semester 5, qadarullah ternyata orang tua bangkrut, nggak dikirimi uang makan pada waktu itu. Jadi nggak dikirimin uang makan, sampai pada akhirnya berpikiran untuk menjadi seorang pengusaha dan menjual apapun yang waktu itu bisa dijual. Ana pernah jualan sepatu, pernah jualan baju, pernah jualan jam tangan, pernah, bahkan yang unik, Ana pernah jualan jasa mengeluarkan orang kesurupan, Pak. Dan itu laku, Ustadz. Laku, Masya Allah. Ana pernah dipanggil dari Bekasi ke Ciledug, terus dipanggil di Jakarta, di Duren Sawit. Maksudnya itu jadi peruqyah atau apa nih? Kalau ruqyah kan yang syar'i, Ustadz. Ini versi dukunnya. Atau alias antum pernah jadi dukun? Jadi buka aib. Ana pernah belajar ilmu kebatinan. Jadi waktu SMA, Ana di Solo, kan di Solo dekat keraton ya, dekat keraton, biasalah. Di sana kita belajar ilmu kebatinan, yang pada waktu itu guru Ana
bilang ilmu ini tuh dari Sunan Ampel. Jadi akhirnya kan kastanya tinggi banget gitu ya. Jadi dapat ilmu dari Sunan Ampel, akhirnya kita pelajari Dan memang praktek-prakteknya itu di keilmuannya itu ya pakai zikir, tapi zikir kan kita biasa duduk gitu ya. Kalau Ana dulu zikirnya pakai gaya-gaya gini, Ustaz. Jadi gaya gini, kadang gini, Gak usah kadang dipraktekin, gini. nanti ada yang ikutin di sini. Nah itu Ana lakukan gitu. Dan waktu itu nggak tahu kalau ternyata ya hal-hal yang seperti itu tuh dilarang gitu. Karena yang kita tahu waktu itu, oh ini muatannya Islami berarti ini insya Allah kejawen yang Islami lah gitu, Ustaz. Gitu. Akhirnya jualan, termasuk jualan jasa mengeluarkan orang kesurupan, dan lumayan hasilnya. Bisa untuk menyambung hidup di Jakarta. Mengeluarkan orang orang kesurupan setan, atau antum masukin setan di badan orang nih? Yang mana nih? Mengeluarkan orang yang kesurupan, ngeluarin jinnya, Ustaz. Ngeluarin jinnya. Dan memang cara-caranya juga macam-macam, pakai baca ayat kursi lah, terus kemudian jempolnya dipencet lah, ya sesuai inilah, sesuai SOP-nya. SOP-nya. Ngomong sesuai syariat salah ya. Jadi sesuai syariat kejawen, kira-kira kayak gitu. Nah itu Ana lakukan waktu itu gitu, dan rame, Ustaz. Dan Ana lumayan terkenal pada waktu itu. Masuk di Trans TV, terkenal dan tercemar sih sebenarnya, Ustaz. Dan lucunya waktu masuk di Trans TV, kan kalau di Trans TV itu ada yang jadi dukunnya, terus kemudian ada yang jadi ulamanya yang ngasih tahu kalau ini tuh salah dan seterusnya. Dukunnya pada waktu itu Ana. Berarti betul tebakan Ana tadi ya. Oh iya. Dan ulamanya Ustadz Khalid. Itu Ana masih ada videonya di handphone, ada, Ustadz. Mau lihat, Ustadz? Itu ada, jadi tapi kita gak kenal ya. Jadi waktu itu Ana syutingnya di kuburan. Jadi sering ngajak-ngajak teman-teman kuliah untuk datang ke kuburan untuk melihat jin lah ya, melihat setan. Terus kemudian di kuburan teman-teman Ana masukin jin juga biar dia kesurupan di situ. Kadang kalau udah kesurupan kita tinggal buat bercanda-bercanda gitu. Tapi kalau nanti kenapa-napa baru kita keluarkan. Dan waktu itu Ustadz Khalid syuting di tempat yang berbeda. Terus kemudian muncul di Trans TV. Pas muncul Ana mikir, ini siapa nih, sok pinter banget gitu kan. Apaan, Ustadz? Tapi saya nggak ingat loh itu. Nggak ingat beliau, nggak ingat juga acara itu yang mana. Tapi namanya syuting di Trans TV pernah ya. Ya. Nama acaranya Bingkai Berita waktu itu. Cuma 5 menit lah kalau nggak salah. Karena waktu itu kan kita belajarnya dari Sunan Ampel. Nah ini di TV baru muncul siapa kan gitu kan ya. Gaya-gayanya gitu. Nah itulah pengalaman Ana waktu itu belajar ilmu kebatinan. Nah setelah itu begitu kita semester 5 nggak dapat duit sama sekali, akhirnya kita berusaha menjadi seorang pengusaha pada waktu itu. Jadi belajar apapun yang kita barang apapun yang ada di sosial media kita jualannya lewat Kaskus pada waktu itu. Dan kuliahnya jurusan apa nih? Kuliahnya manajemen. Karena ngambil S1 manajemen, S2-nya ekonomi syariah. Dan baru lulus hari ini. Baru wisuda hari ini. Ana baru wisuda hari ini. Terus kemarin dihubungi sama adminnya Ustadz Khalid untuk datang ke acara ini. Sebenarnya capek banget, Ustadz. Tapi karena pengen ketemu Ustadz Khalid ya kita cincai. Jadi Ana ngambilnya S2 ekonomi syariah, baru lulus alhamdulillah. Terus umur masih sekitar 34 tahun. Walaupun mukanya menurut antum kan 43 kan. Aslinya Ana masih 34, baru lulus kemarin. Hijrah di Jakarta itu di tahun 2008, dapat beasiswa, terus kemudian kuliah, lulus dari S1 nggak kerja sama sekali. Karena waktu itu jualan online, pendapatan Ana sudah dapat 4 juta per bulan. 4 juta, 5 juta lah. Terus akhirnya mikir ngapain kita kerja. Kalau ternyata kerja berangkat pagi, pulang sore, dapatnya juga 5 juta gitu. Mending Ana di rumah atau di kos-kosan, ya udah kita jualan online terus kemudian mengembangkan bisnis aja, kira-kira kayak gitu. Dan memang menjadi pengusaha pada waktu itu bukan sesuatu hal yang jadi cita-cita. Jadi mungkin kepepet sebenarnya. Karena di semester 5 nggak dapat duit dari orang tua, bingung mau jualan apapun, mau dapat duit dari mana bingung. Ya akhirnya itu jualan apapun yang bisa kita jual.
Dan alhamdulillahnya waktu itu memang di kampus teman-temannya banyak yang jualan gitu. Jadi terinspirasi dari teman-teman. Ngomong-ngomong tadi kenapa antum suruh ikhwah kalau di Google antum ini anak mantu idaman? Apa rahasianya? Kenapa bisa nama antum yang keluar? Iya. Nah, itu sengaja ditaruh di situ atau? Ya, itu salah satu ilmu digital marketing. Ya, waktu kuliah, Ana pernah dikasih tahu teman sama teman, Dik, coba kamu belajar ilmu namanya SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana kita meletakkan website ada di halaman nomor 1 Google, gitu. Nah, alhamdulillahnya semua bisnis Ana itu nggak ada yang kita bawa flyer keliling-keliling ke jalan-jalan, itu nggak pernah. Jadi memang semuanya ada di Google, semuanya ada di di sosmed, semua ada di Instagram, di YouTube dan seterusnya. Jadi memang itu salah satu dulu keahlian Ana waktu tahun 2014. Ana fokus di belajar di ilmu digital marketing, termasuk juga dulu ngajar, Ustaz. Jadi Ana sering ngajar juga pelatihan-pelatihan digital marketing. Cuman pada waktu itu ngajarnya bagaimana mendapatkan uang miliaran lewat digital. Tapi waktu itu Ana belum pernah dapat uang miliaran. Gitu. Tapi yang Ana ajarin itu pada berhasil, Ustaz. Banyak yang dapat miliaran, itu banyak karena bisnisnya beda gitu. Berarti antum dapat miliaran pahalanya. Amin. Bukan uangnya. Ya. Tapi akhirnya Ana stop pada waktu itu karena ngerasa kok Ana ngajarin sesuatu ke orang, tapi kok Ana nggak mempraktekkan, nggak dapat sendiri gitu loh. Jadi ngajarin orang dapat miliaran kok kitanya nggak dapat, hatinya jadi kayak kurang greget lah. Akhirnya berhenti ngajar, fokus di bisnis di dunia konstruksi tahun 2017. Tapi kenapa milih anak mantu atau incaran mertua apa tadi? Kenapa itu harus judulnya? Kan antum buka usaha. Oh itu buat iseng-iseng aja sih, Tat. Oh iseng. Karena dulu kan sering diundang-undang seminar di kampus gitu kan. Jadi waktu itu masih bujang. Masih bujang. Oh jadi mempromosikan diri. Biar jadi punchline lah ya. Kalau di stand up itu biar jadi punchline. Termasuk juga mempromosikan juga sih. Nah kira-kira seperti itu. Terus kemudian langsung mulai hijrah atau lanjut lagi? Background pendidikan tadi sudah selesai berarti? Sudah, jadi kalau SMP SMA di Solo? Ya SD, SMP, SMA semuanya di Solo. Terus kuliah S1 di Jakarta, S2-nya baru kemarin di Sentul. Keluarga semuanya Muslim? Alhamdulillah keluarga semuanya Muslim. Cuman sepertinya Muslimnya Muslim KTP sih mungkin ya. Karena nggak ada background sama sekali. Karena di kampung Ana teman-teman. Di kampung Ana itu terkenal kampung preman. Jadi kalau mungkin antum ada orang daerah Solo, Ana asli Solo, di kampung namanya, itu kampung orang preman dulu tuh. Kalau kita waktu bujang itu tanda kutip pacaran, gak boleh dicontoh ya tapi. Kalau kita pacaran sama anak orang, kadang kita ditanya, Mas rumahnya di mana? Habis itu langsung suruh putus teman-teman. Karena itu terkenal daerah yang banyak premannya gitu. Dan memang ilmu agama tuh minim sekali gitu. Dan kita ya kalau ada masjid aja baru kemarin baru ada gitu. Jadi memang minim agama lah kita kira-kira gitu. Kalau ilmu kebatinan tadi bagaimana ceritanya? Kok bisa belajar itu? Nah, ini juga lucu, Tat. Jadi belajar ilmu kebatinan. Itu waktu kapan? SD, SMP? SMA. SMA. Jadi anak waktu itu lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, sempat lagi main handphone, didatengin orang mau ditusuk gitu. Mau ditusuk, terus kemudian handphonenya diambil sama dia, terus yang nusuk itu anak nego gitu. Anak nego ambil handphonenya antum ambil, kartu SIM-nya jangan diambil karena ini milik orang tua anak gitu. Dan lucunya memang si penjamretnya ini mau dinego gitu. Ya udah gitu. Akhirnya kita duduk bareng berdua ngobrol, tiba-tiba ada orang datang nyamperin karena waktu itu motor anak ambrukin, ada orang datang, baru anak jerit-jerit waktu itu. Tolong gitu kan. Cuman kan gak gentle banget laki-laki minta tolong gitu kan. Semenjak itu baru belajar ilmu kebatinan. Sebenarnya bukan mau belajar ilmu kebatinan, tapi mau belajar pencaksilat waktu itu. Pencaksilat, taekwondo, atau apapun lah bela diri. Tapi ketemunya kebatinan gitu. Dan waktu itu memang... Kebatinan ini lebih ke apa? Ilmu kebal? Salah satunya ilmu pernapasan, kebal, termasuk santet, termasuk astagfirullah, termasuk
pelet, susuk dan seterusnya pelajarin semuanya. Itu nanti yang mengantar antum jadi dukun. Betul. Nah. Antum kenapa pas bilang dukun jadi kayak kecil suaranya? Tadi awal antum suruh jawab salam semangat. Iya ya. Dulu sempat ngajar juga, jadi memang mentalnya pengajar ya. Jadi anak pernah ngajarin orang tuh jadi dukun juga waktu itu. Astagfirullah. Jadi anak tinggal Sudah kuliah. berapa banyak dukun lahir di tangan antum? Lumayan banyak karena dulu tinggal di komplek tentara lah ya, komplek tentara, kakak anak tentara, anak tinggal di situ. Teman-teman kakak anak tuh semuanya belajar ilmu kebatinan dari anak semua tuh. Semuanya belajar gitu. Dan kita sering banget datang ke kuburan, terus ngunjungin orang kesurupan. Orang kesurupan datang biasanya ngeluarin orang kesurupan. Dia datang jinnya itu ngeraung-ngeraung, biasanya anak cuma ngasih tanda di sini doang tuh. Jadi di sini tuh kayak ada tanda perguruan anak. Jadi kalau si orang kesurupan kita liatin gini, biasanya langsung keluar jinnya gitu. Anak mikirnya kan hebat gitu ya. Tangannya keren gitu, ada stempel yang membuat si jin itu keluar gitu. Tapi semenjak belajar sama Ustadz Khalid dan seterusnya, anak baru tahu ternyata ketika kita ngeliatin stempel itu, si ini nggak takut sebenarnya, tapi dia bilang, "Oh, ini teman gua kok. Ya udahlah, gua pura-pura aja keluar gitu." Kayaknya gitu. Biar si didik makin tersesat. Pergi dia kembali lagi. Gimana, Ustadz? Pas antum pergi dia kembali lagi ke badan itu. Kadang kayak gitu, ada yang kembali lagi gitu. Jadi ada juga yang kita ngeluarin orang kesurupan. Ini kok kenapa cerita orang kesurupan ya? Jadi ngeluarin orang kesurupan, jinnya ada di depan, kita ajak ngobrol, ayo cepet kamu keluar gitu. Dia bilang, nanti saya akan keluar jam 3 pagi, kesurupannya jam 1 pagi. Saya akan keluar jam 3 pagi gitu. Teman anak ada di belakang, dia muter jam, biar di jam 3, terus ini udah jam 3 cepet keluar gitu. Jinnya bilang, "Alah kamu tadi di belakang muter kan, kita lihat kok," dia bilang gitu. Sampai ada yang kayak gitu. Ada yang sampai dibawain Al-Quran, Ustaz. Dibawain Al-Quran, dibacain Al-Quran, dia tajwidnya lebih bagus. Bener itu. Itu lebih bagus tajwidnya. Gitu. Nah itu, wallahu alam ya, itu pengalaman-pengalaman yang Jadi awalnya belajar ilmu kebatinan ini untuk membela diri. Sebenarnya untuk bela diri, biar nanti kalau ada apa-apa, kita bisa ya berantem lah gitu, Ustaz. Tapi ternyata salah masuk perguruan gitu. Di situ memang diajarin ilmu pernapasan, termasuk yang kan sekarang lagi zaman banget ya, yang mental-mental gitu kan. Dipukul, dia mental, dipukul, dia mental. Itu anak ngelihat video itu tuh masa lalu anak nih gitu kan. Anak dulu kayak gitu. Jadi pukul-pukulan itu kita berantemnya nggak yang pukul-pukulan, kita duduk terus kemudian maju, nanti tiba-tiba mental sendiri, itu udah biasa banget kayak gitu. Dan itu memang semuanya ya jin gitu kan. Itu orang yang kebal dipukul mental karena yang mukul adalah satu seperguruan. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang mental, itu dia kalau kita orang yang bukan satu seperguruan, dia mukul udah pasti kena dia gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi sudah diatur permainan juga. Permainan sebenarnya mungkin ya itu permainan jin lah gitu. Dan jadi tahapannya waktu SMA itu mulai belajar ilmu kebatinan, pernafasan, sampai akhirnya berkembang sampai ke ilmu santet segala macam. Ya. Terus ngajar orang gitu. Kuliah ngajar orang. Kuliah ngajar orang. Terus kemudian. Itu datangkan duit juga? Datangkan duit. Lumayan datangkan duit. Karena untuk bertahan hidup kan ya, Tat. Itu kan dapat rukhsah ya kita ya kalau untuk bertahan hidup. Enggak ada rukhsah. Enggak ada rukhsah. Ya jadi belajar di situ terus kemudian ngajar. Jadi sambil kuliah sambil masih ngajar ilmu kebatinan juga? Masih, termasuk teman-teman kuliah anak ajarin juga, Tat. Sering anak ajak ke kuburan untuk ngeliatin jin. Kenapa kuburan? Karena ya di situ tempat yang paling serem memang. Itu termasuk yang di sini berarti harus takut dulu. Harus takut dulu. Di Casablanca kan ada ya, anak sering main di situ, di kuburan Casablanca gitu. Berarti jin-jin situ kenal antum semua tuh? Ada cerita, Ustaz, memang seperti itu. Anak pernah nolongin orang kesurupan. Astagfirullah. Anak pernah nolongin orang kesurupan, yang kesurupan itu nyari Didik Subi, Ustaz. Dia bilang, saya mau keluar tapi saya mau ketemu Didik Subi, dia bilang gitu. Lah Didik Subi siapa? Orang pada bingung gitu kan. Ternyata si akhwat ini pernah anak bantu, terus kemudian setannya itu masuk lagi gitu. Jadi awal-awal anak bantu setannya, dikeluarin nggak keluar-keluar teman-teman. Jadi begitu dikeluarin nggak keluar-keluar, akhirnya waktu itu anak godain si jin ini, anak bilang gini,
Aki ya, enggak aki ya. Apa ya bahasanya, Jin, kamu coba deh keluar, jangan di sini, tempatmu bukan di sini. Coba antum datang ke, bukan pakai antum sih ya. Ini coba kamu datang ke kosan, itu segala macam jin ada. Mau suster keramas ada, mau sundel bolong ada. Jinnya cowok, Tat. Jadi anak bilangin seperti itu, terus dia bilang, ya udah, saya mau gitu. Begitu dia mau, biasa kan kalau dukun kan buka botol ya, buka botol, suruh dia masuk ke dalam botol. Jin dan jun. Dan itu masuk ke botol, si pasiennya sembuh gitu. Selang 6 bulan, Botolnya pecah. si pasien ini botolnya plastik jadi nggak pecah. Enggak, kirain dia masuk lagi kan keluar dari botol. Nah, si pasien ini 6 bulan lagi kesurupan lagi nyari yang namanya Didik Subi gitu. Begitu Ana datengin, Ana tanya, antum siapa gitu kan. Terus dia bilang, dia ketawa, hahaha, saya yang dulu pernah masuk, dia bilang gitu kan. Loh kok bisa antum keluar? Dulu ada yang buka botolnya, dia bilang gitu. Jadi botolnya itu ternyata nggak dibuang, nggak dikubur, tapi dibuang di tempat sampah dan di tempat sampah itu dibuka sama orang lain. Akhirnya kesurupan lagi si cewek itu. Itu lucu kayak gitu. Jadi Terus nego lagi yang kedua kali? enggak. Dia udah tahu karena udah nego dia akhirnya tahu gitu. Cuman kan waktu itu ketika kita datang tolongin orang kesurupan, yang dia kan si yang kesurupan nyari Didik Subi gitu kan. Begitu Ana masuk ke pintu, Set. Di pintu itu kan banyak rame orang-orang gitu. Jinnya lihat muka Ana itu langsung, kakak Didik gitu, Set. Ana langsung seketika itu, aduh malu banget, jangan-jangan takutnya mereka berpikir bahwa si pasien itu Ana yang masukin jinnya gitu. Gitu kan, akhirnya ya udah kita bantuin, kita keluarin lagi, akhirnya berhasil. Itu lumayan memalukan sih. Berarti semester 5 kuliah tadi? 5, Itu pas 6, 7, lagi tidak dibayarin oleh orang tua. Nggak ada income dari situ untuk bayar kuliah? Enggak ada. Kuliah gratis, tapi untuk makan sama untuk kos-kosan enggak ada. Ya tadi kan dari perdukunan itu dapat duit tuh. Dapat. Nggak bisa hidupin diri. Bisa ngidupin. Nah, terus kenapa? Sama jualan. Di semester 5 tadi, kan itu kasusnya pada saat orang tua nggak kirimin duit, terus antum berpikir untuk coba usaha. Kenapa usaha? Kan sudah ada sumber dari jin ini. Biasa, manusia kan kalau sudah dapat income sekian, pengennya nambah lagi. Akhirnya belajar karena Ana jualan jasa ngeluarin orang kesurupan aja laku. Apalagi jualan yang lain kira-kira kayak gitu. Akhirnya jualan macam-macam semuanya Ana pakai jualan. Dari mulai jam tangan, sepatu, terus kemudian baju. Semuanya pakai sistem dropship. Pada waktu itu belum tahu kalau sistem dropship yang Ana lakukan itu haram. Jadi semuanya Ana lakukan. Yang penting kan dapat pemasukan gitu. Jadi itu salah satu yang membuat Ana akhirnya kok melakukan sesuatu yang haram, terus kemudian berpikir untuk cari yang lain gitu. Oke, sekarang teman-teman sudah dengar nih, awalnya antum belajar ilmu kebatinan karena diancam oleh perampok tadi, terus antum mau bela diri, belajarlah segala macam, sampai akhirnya antum mengobatin mengobatin orang dengan cara-cara seperti tadi. Kira-kira apa yang membuat nih transisi antum mulai mau meninggalkan itu? Ya. Kita mau masuk sekarang ke masalah hijrah antum nih. Kenapa kok antum tinggalkan kegiatan itu? Sebenarnya kan antum kan sudah dikenal, alam jin pun sudah kenal antum ini. Udah cium tangan. Ya dulu. Sebentar dulu, jadi waktu itu bisa lihat wujud jin. Nah, jin itu, Ana dengar juga ceramah dari antum, jin itu tidak ada orang yang tahu wujud aslinya. Ya kan, makanya si jin itu dia punya kemampuan sepersekian detik itu dia bisa berubah sesuai dengan pikiran kita gitu kan. Dan itulah yang kemudian Ana yakin tuh, termasuk belajar dari Ustadz, bahwa kenapa kok jin-jin di Arab, di Amerika, di Indonesia kan beda-beda. Ya kan, di Arab itu kan pakainya permadani gitu ya. Jadi ternyata wujud jin itu sesuai dengan kondisi ekonomi negara, teman-teman. Kalau di Amerika itu kan ini ya vampir, pakai jas, pakai jubah. Kalau di Arab dia pakai permadani. Kalau di Indonesia kan cuman pakai celana dalam, si tuyul-tuyul, ya. Terus kemudian pakai pocong, terus kemudian pakai baju-baju lusuh. Jadi antum melihatnya wujud seperti itu? Melihatnya seperti itu. Karena apa? Karena memang itu yang digambarkan di TV kan seperti itu. Sekarang masih lihat nggak di sini?
Enggak ngelihat, enggak ngelihat secara mata enggak gitu. Dulu itu kita tuh cuman belajarnya merasakan, Ustaz. Nanti siapa tuh ada yang bilang kakak gitu panggil. Ada yang kesurupan lagi. Mungkin ada yang kenal antum gitu kan. Atau antum pas pulang kantor lewat di kuburan mana tadi, Casablanca. Sablanka. Ada yang panggil-panggil nggak? Sering lah itu mah. Ada yang bonceng juga sering dulu mah. Kan kita naik motor dulu tuh. Naik motor yang bonceng di belakang itu sering kayak gitu. Yang ngerasain gitu, tapi ya kadang ya pocong kuntilanak lah, sundel bolong dan seterusnya gitu. Tapi memang itu memang bukan wujud aslinya, kira-kira Itu seperti cuma karena istilah di tengah masyarakat, jadi akhirnya mewujud seperti itu. Betul. Nah, itu teori syariah begitu. Baik, terus bagaimana nih antum setelah menggeluti itu, sudah mulai antum merasa itu satu profesi, punya income, dikenal, masuk TV nasional tadi ya? Ya. Misal, ya, maksudnya swasta yang dikenal nasional. Tuh, bagaimana tuh antum tiba-tiba kok mau transisi pindah? Ya, dulu karena tahun berapa ya? 2015-16 kalau nggak salah itu lagi marak banget ya ceramahnya Dr. Zakir Naik, ya kan. Terus kemudian termasuk Ustadz Khalid kalau nggak salah boomingnya kalau nggak salah 2015-16 ya teman-teman ya. Nah di situ tuh jadi sering nonton Ustadz. Jadi sering nonton ceramah dan dulu nggak tahu Salafi, nggak tahu gitu ya. Terus aliran-aliran dulu yang anak tahu cuman 2 aja gitu ya. Antum tahu lah ya 2 itu apa gitu. Nah yang anak tahu cuman itu doang gitu dan ya udah anak nggak ngikut dua-duanya juga karena nggak ngerti juga gitu kan. Akhirnya sering nonton ceramah-ceramah dan satu ceramah yang waktu itu ngena banget gitu ya. Ngena banget di Ana. Pada waktu itu Ustadz Khalid itu cerita tentang perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud Nabi Muhammad SAW itu kan lagi giginya sampai patah gitu kan. Terus kemudian badannya sampai memar-memar dan itu dirasakan sampai 1 bulan. Kalau nggak salah seperti itu ya Tete. Nah itu yang kemudian Ana berpikir ini Nabi. Pundaknya sakit selama sebulan. Ya. Nabi sampai seperti itu. Masa kita yang manusia ya kan bisa sampai kebal gitu. Tapi Ana belum pernah belajar ilmu kebal waktu itu karena belum nerusin. Jadi stop di ilmu jin, kita nggak masuk ke kebal, jadi nggak nerusin. Sampai akhirnya berpikir, kayaknya yang anak pelajari ini nggak sesuai deh gitu. Kayaknya nggak sesuai dengan syari karena masih muda kan ini ya biasa nyari kebenaran gitu. Jadi nyari video-video, akhirnya ketemu dan ketemu juga dari Dr. Zakir Naik, sering nonton kajian itulah yang kemudian akhirnya memutuskan untuk mempelajari agama lebih dalam. Termasuk juga waktu itu pas bisnis, nah bisnis itu ditipu Seth. Jadi ke pas bisnis ditipu, terus sempet ngedown dan mau jadi karyawan pada waktu itu. Jadi sempet ngedown mau jadi karyawan. Itu bisnis itu setelah tamat kuliah? Kan anak dari kuliah memang sudah bisnis. Sudah bisnis. Jualan kesurupan jam tadi. Oh kesurupan, Ya. selain itu. Tadi Ya, jam, ada jam dan sepatu seterusnya. segala macam. Betul. Lulus kuliah buka jasa servis AC, membersih kaca gedung, pest control, cleaning service, semua bisnis anak buka. Dan anak dulu sempat buka sampai 100 bisnis lebih. Karena mengandalkan ilmu digital marketing. Jadi orang kalau ngetik sesuatu di Google itu pasti nemunya website anak pada waktu itu gitu. Dan akhirnya buka banyak bisnis, terus kemudian ya itu pas banget momennya ditipu, bangkrut, terus video-video Ustadz Khalid itu muncul, nontonlah di situ kira-kira gitu. Baru akhirnya mulai mengenal kajian, tapi belum yang tahu Salafi itu apa gitu belum. Dulu sempat juga kajian di Kalibata ya, di Kalibata City. Datang Kalibata City, ini aliran apa ini gitu kan. Semuanya bercadar, ininya panjang-panjang, jilbabnya, jenggotan semua, cingkrang gitu kan. Kaget juga pada waktu itu gitu. Dan ternyata anak sekarang kayak gitu gitu. Nah itu waktu itu awal-awal kaget gitu. Ini kok seperti ini? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Coba kita pelajari ilmunya seperti apa gitu. Berarti penyebab tadi tinggalkan ilmu kebatinan itu karena menganggap ada dalil yang rasional dari perang Uhud. Ya. Nabi SAW aja sakit apalagi ini. Itu sebabnya. Ya, itu masuk akal sekali. Kalau yang usaha itu karena pernah ditipu. Karena pernah ditipu, akhirnya kayak tobat terus kemudian pengen ya gimana ya, mungkin ada yang salah di bisnis anak. Terus kemudian kita coba belajar bisnis yang benar-benar sesuai syariah seperti apa. Biar bisnisnya itu memang jadi berkembang gitu. Nah begitu belajar bisnis yang sesuai syariah, ternyata
banyak yang haram. Ketemunya Ustadz Irwandi kan gitu tuh. Bukunya aja harta haram, muamalat kontemporer. Akhirnya ya pusing lah disitulah dari situ. Kira-kira seperti itu. Terus akhirnya habis itu mulai buka usaha baru atau ganti sistem atau gimana nih? Semenjak ditipu sempat ngedown, tapi akhirnya mikir lagi kalau misalnya, tapi waktu itu disemangati istri sih waktu itu. Jadi udahlah kita lanjut aja bisnis lagi gitu kan. Akhirnya buka bisnis yang lain juga gitu. Jadi bisnis yang lama masih ada, dikembangin lagi, terus buka bisnis yang lain juga ada gitu. Ngomong-ngomong istri ini bukan hasil kebatinan tadi? Bukan pasien? Atau setelah hijrah? Ketahuan lah ntar. Gak jadi istri. Enggak, Sat. Itu kebatinan udah lama ditinggalin. Jadi memang kita nggak pakai ilmu itu. Artinya setelah hijrah ini? Apanya, Sat? Setelah hijrah nikahnya? Jadi kebuka aib lagi ya. Jadi sebenarnya bukan buat buka aib, hanya sekedar saya menikah sebelum hijrah atau sudah hijrah. Anak nikah setelah hijrah. Gitu. Di umur berapa? Umur 27. 27. Baru 7 tahun berarti. Gitu. Jadi begitu hijrah sama istri disemangatin lagi untuk kemudian lanjutin aja lagi bisnisnya. Akhirnya buka lagi, masuklah mulai tuh di situ masuk ke kontraktor, developer, arsitek. Baru mulai di situ banyak sih sebenarnya cerita dari mulai dibohongin lagi, ditipu lah dan seterusnya itu banyak sekali di situ gitu. Buka 100 usaha tadi, dari mana modalnya? Enggak pakai modal. Karena kita kebanyakan gini teman-teman ya, ketika mau usaha itu kan bingung mikirin produknya apa, terus kemudian bingung modalnya apa. Sebenarnya kita bisa menjadi seorang pengusaha tanpa modal. Nah, terus gimana caranya? Kita menjualkan produk orang lain. Dan Ana pada waktu itu memang menjualkan produk orang lain semua teman. Jadi dari mulai pembersih kaca gedung, itu Ana nggak punya tim yang ngebersihin kaca gedung, nggak ada. Jadi punya kenalan, dia bisa ngebersihin kaca gedung, kita kenalan, kita bisa marketing. Nah kita pasarin bisnisnya dia, nanti kalau dapat proyek, itu kita dapat fee marketing. Dari situ fee-nya dikumpulin, baru kita buka bisnisnya sendiri. Jadi nggak pakai modal sama sekali gitu. Karena memang di orang tua, karena kuliah aja orang tua Ana nggak punya duit untuk untuk ngasih uang makan gitu ya. Apalagi untuk modal bisnis. Makanya waktu itu memang benar-benar Bintoro itu kita bangun usaha Ana bangun dari modal nol dan nggak pakai modal sama sekali. Berarti nggak ada urusannya ini datangkan uang melalui tuyul gitu. Oh ya dulu nggak belajar itu ya, kalau belajar mungkin bisa ya. Dulu nggak belajar tuyul. Karena kan yang dikenal di Indonesia itu datangin duit tuyul kan. Biasanya yang bisa datangin tuh ya, bisa ada yang bisa seperti itu, dukun-dukun itu memang nggak kaya-kaya juga gitu. Nggak bisa kaya, biasanya alasannya dia gini Tat. Saya dulu waktu, cerita nggak apa-apa ya, jadi waktu anak TK waktu itu memang punya bakat. Jadi waktu TK itu kalau di Solo ada namanya mainan camjikia dulu. Kalau di sini togel. Dulu waktu TK Ana sering nebak togel dan selalu benar. Dan sampai didatengin orang tuh banyak banget pada waktu itu, gitu. Dan banyak orang kaya karena Ana pada waktu itu. Tapi kalau orang tua Ana beli togel itu gagal, pasti nggak keluar, gitu. Dan itu memang ilmu seperti itu kayak gitu. Kalau untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri nggak bisa tembus. Tapi kalau untuk orang lain itu bisa tembus gitu. Dan itu TK teman-teman. TK itu Ana sudah jadi kayak, mungkin antum kenal ya, kan versi ngobatin. Kalau Didik Subi itu versi togel, gitu. Kan rame banget tuh dikunjungin orang, sampai dibikinin tenda. Dulu Ana waktu TK seperti itu. Diceritain sama orang tua seperti itu gitu. Jadi memang bakat dukun itu kayaknya dari TK sepertinya. Jadi sekarang setelah mulai usaha-usaha gagal naik turun, sekarang akhirnya usahanya di bidang apa? Sekarang Ana menggeluti dan fokus memang di kontraktor. Kontraktornya khusus rumah tinggal. Kita nggak masuk ke bangun building karena di situ kalau B2B biasanya banyak riswah gitu, dan tentunya kalau riswah kita nggak boleh ngambil proyeknya. Dan kita di developer properti murni syariah. Jadi kalau antum mau beli rumah itu dengan sistem cicilan yang murni syariah, tanpa riba, tanpa denda, tanpa goror, tanpa dolim, tanpa asuransi, tanpa akad bermasalah, itu semuanya ada di kita. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau yang mau butuh rumah silahkan. Ya, tak apa-apa bujang punya rumah boleh lah, gitu kan. Atau yang baru nikah kali ya.
Antum bukain kesempatan untuk ikhwah. Untuk apa, Ustaz? Ya nyicil atau Oh bisa, beli. bisa. Kalau mau nyicil di kita bisa, mau bangun rumah nyicil juga bisa. Gitu. Jadi nanti cicilannya ya insya Allah murni sesuai syariah. Cuman ya memang harus mempelajari dulu fikih muamalah teman-teman. Karena kadang teman-teman kita di luar itu, Mas kalau nyicil sesuai syariah itu berarti harganya harus sama dong dengan harga belinya. Enggak, kita tetap harus ada margin. Karena kan antum nyicil selama 10 tahun, 15 tahun kan untuk biaya nagihnya juga kan harus ada biaya. Di akadnya murabahah. Akadnya merubah. Tapi kalau bangun rumah akadnya istisna gitu. Jadi tergantung antum kalau beli rumah merubah, tapi kalau nyicil bangun rumah itu istisna. Jadi sekarang semua yang berhubungan dengan masalah akad-akad dibantu oleh timnya Ustadz Irwandi. Betul. Jadi kalau untuk semua akad-akad Ana belajar dengan Ustadz Irwandi, dan kita juga punya aplikasi. Antum download aplikasi Sunnah Live itu komplit. Azan ada, Quran ada, hadis ada, semuanya ada, dan insya Allah murni sesuai syariah. Dan silahkan download lah, itu keren. Jangan download aplikasi yang lain. Quran-Quran yang lain itu bisa di uninstall karena banyak Ustaz, ternyata aplikasi Quran itu ternyata yang punya bukan Muslim, Ustaz. Ada yang orang non Muslim itu dia punya aplikasi Quran, ada juga gitu. Dan aplikasi-aplikasi Muslim itu yang punya adalah non Muslim itu banyak. Harusnya menggunakan aplikasi yang dari Mungkin Muslim. diedukasikan aja. Kalau antum memang di digital, antum bisa informasikan yang mana aplikasi Muslim bisa disebarluaskan. Tanpa harus kita menjatuhkan yang non Muslim, tapi kita sampaikan kalau ini adalah Muslim, biarkan umat Islam bisa memilih, karena tidak semua orang paham masalah itu. Siap. Sekarang kira-kira ada berapa banyak nih pegawai yang sudah bergabung? Pegawai kalau untuk yang di kantor, ya ada baik itu yang karyawan tetap atau karyawan kontrak, ada sekitar kalau nggak salah 250 kalau nggak salah. Karena lupa juga, hampir nggak kenal juga beberapa pegawai gitu karena lumayan banyak. Cuman kalau yang di lapangan, termasuk tukang bangunan dan seterusnya, nggak ngitung juga, mungkin 1000 ada kali ya. Mungkin 1000 ada. Karena alhamdulillah melalui sosial media teman-teman, melalui sosial media, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui TikTok itu kita jualan apapun, kalau memang kita dipercaya sama orang, itu gampang jualannya. Saya kira seperti itu. Di alam tukang ini, biasanya kan karena minim pendidikan agama, mereka masih ada sentuhan tadi itu. Ilmu-ilmu jin juga itu. Bagaimana untuk menangani tukang-tukang begini nih? Ya, Karena ada pengalaman anak pribadi. Ayah Anda dulu kebetulan di Makassar kontraktor juga. Jadi saya sempat banyak ngobrol sama beliau setelah pulang dari Madinah dan belajar agama. Kira-kira apa yang terjadi di alam tukang ini gitu. Ternyata memang pengalaman beliau, ini pengalaman pribadi beliau bercerita. Ya kadang-kadang tukang itu memang karena dia minim agama, dia ditakut-takutin sama dukun-dukun dari kampungnya. Ditahu dia ini misalnya kerja di Jakarta. Nanti akhirnya dia ditakut-takutin, dibuat palu itu jatuh atau dia didatangin dalam mimpi supaya dia bisa minta tolong sama dukun itu. Nanti dia mau nggak mau membawa buhul dari kampungnya ditanam di rumah itu. Ya kepala sapi lah, tulang lah, apalah segala macam. Dan itu dia tidak sadar. Dia pikir untuk menyelamatkan diri dia supaya tidak diganggu sama syaitan. Tapi rupanya mengganggu orang yang tinggal di rumah situ. Akhirnya orang yang beli rumah itu walaupun rumah baru dia jadi mimpi buruk, dia sering ketindihan. Nah, itu karena ada buhul-buhul itu atau ada raja-raja itu kan. Ya. Nah gimana antum menanggulangi ini dengan 1000 orang misalnya sama tukang-tukang ini kan harus ada edukasi buat mereka. Ya. Jadi kalau di kita memang Ana belajar juga menerapkan yang namanya spiritual company gitu ya. Jadi bagaimana tukang-tukang kita yang di lapangan itu dia kalau di proyek itu biasanya kita pasang ini pasang kayak plakat gitu. Pertama harus begitu azan harus berhenti, terus kemudian wajib sholat tepat waktu, wajib jamaah dan seterusnya. Terus nggak boleh dengerin dangdutan. Biasanya kan tukang-tukang dia dangdutan tuh, dangdut koplo gitu kan. Nah itu nggak boleh. Walaupun kadang ya ketika anak dateng masih dengerin dangdut koplo gitu kan. Begitu lihat anak dimatiin, itu ada juga kayak gitu. Tapi memang kalau untuk yang terkait dengan hal-hal yang goib seperti itu hampir nggak ada sih sebenarnya. Cuman memang ada 1-2 ketika kita ngerjain proyek klien nebang pohon terus kemudian dia sakit, tiba-tiba sakit, akhirnya dia takut karena di situ takut ada penunggunya pulang kampung, nggak mau ngerjain lagi proyek, itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau untuk nanam-nanam sesuatu, memang di Instagram juga Ana sering edukasi juga terkait dengan rumah taat syariat gitu ya. Jadi kalau rumah taat syariat itu nggak boleh masang seperti itu, termasuk
hadap rumahnya mau di barat, di timur, di selatan, di utara juga bebas. Termasuk hukum-hukum bagaimana kalau kita bangun rumah toilet itu harus hadap kiblat atau enggak. Itu memang Ana sering edukasi gitu. Jadi mungkin konsumen-konsumen Ana sudah tahu juga gitu untuk untuk kemudian nggak menggunakan hal itu. Dan Paling tidak gini, paling tidak sebagai masukan khusus untuk tukang-tukang yang akan masuk. Ini tukang ini bukan terikat gaji kan, mereka musiman per proyek ya. Per proyek. Nah per proyek itu kan berarti memang mereka sering silih berganti biasanya. Iya. Nah itu ada bagusnya pada saat antum ada satu proyek dibuatkan kayak semacam pelatihan daurah lah pesantren kita 3 hari. Penjelasannya itu berhubungan dengan masalah tadi, kesyirikan. Karena banyak orang kita tidak tahu, ikhwan sekalian. Saya pernah diundang di salah satu negeri, saya nggak usah sebutin namanya itu ya. Itu ada banyak sekali tenaga kerja kita di sana. Waktu itu saya di satu auditorium besar, mungkin yang hadir ribuan orang juga. Itu kami mau ajarin ruqyah syariah. Dan saya minta panitia, tolong keliling bawa kresek gitu. Semua di sini yang hadir sebelum belajar ruqyah, apapun yang pernah dikasih oleh orang pintar di kampungnya, atau siapa saja untuk membuat majikannya suka, atau laris usahanya tolong diserahkan. Itu kreseknya penuh. Dan itu berisi macam-macam, ada tasbih kecil, ada menyan, ada ini, ada itu segala macam. Nah ini kadang-kadang karena tidak paham. Kemarin juga ada salah satu security di tempat kami tinggal, di Jakarta Timur. Itu dia ngomong, kebetulan dia udah ikut ngaji security itu. Terus dia ngomong, Ustaz tadi ada satu tukang, kebetulan ada orang yang bangun rumah dalam komplek itu tukangnya lagi ngerokok dan itu pakai menyan. Dia memang kayak manggil-manggil jin itu. Terus saya bilang, kenapa antum tidak ingatkan? Sudah saya ingatkan, tapi dia kayak nggak mau dengar. Nah itu contoh-contoh, jadi memang mereka masih banyak ke alam itu. Ini kesempatan, mumpung itu di bidangan, teman-teman bisa berikan masukan kan. Minimal mungkin kayak pesantren kita itu daurah yang 1-2 hari atau 3 hari mungkin, baru mereka terjun ke proyek gitu. Siap, insyaallah. Dibacakan tentang syirik kepada Allah, apa itu kan bagus. Diajak kajian ke sini juga ya, Tat? Hah? Diajak kajian boleh, kalau misalnya diajak di sini lebih bagus. Tapi kan kita di sini seminggu sekali ya kalau sama saya. Mungkin sama asatidz lain juga bisa. Baik, mungkin terakhir kalau bagaimana kalau antum sekarang setelah antum hijrah, antum sudah mulai kenal syariat yang benar, usaha antum pun antum sudah alihkan itu. Bagaimana antum bisa istiqomah di situ? Apa yang antum lakukan? Ya, karena gini Ustaz. Jadi banyak hal-hal yang menurut Ana itu di luar kemampuan pikiran kita ya. Kayak contoh misalnya Ana pernah dapat satu proyek teman-teman. Nilainya waktu itu 17 juta. 17 juta itu orang dalamnya minta 2 juta. Begitu dia minta 2 juta, kan kita dapat 15 jutanya tuh. 15 juta itu bisa Ana pakai buat gaji karyawan. Karena pada waktu itu 3 sampai 5 hari lagi itu Ana harus bayar karyawan. Di rekening gak ada duitnya. Gitu. Bisikan teman-teman banyak tuh. Bisikan tim-tim Ana bilang, Mas udah ambil aja proyeknya. Itu juga kan Allah Maha Pemaaf gitu. Kalau nanti antum ambil proyeknya, antum minta maaf, insya Allah dimaafin. Nah gitu tuh. Tapi antum sudah tahu hukumnya ya? Orang kalau buat dosa tidak tahu, itu beda dengan orang yang tahu tapi dia lakukan. Itu lebih besar dosanya. Ya, Ana tahu. Jadi walaupun alasannya nanti minta maaf sama Allah, itu tetap lebih besar dosanya. Alhamdulillah akhirnya dari situ, waktu itu nggak tahu dalil dan seterusnya teman-teman. Nggak tahu dalil, nggak tahu apapun. Tapi di hati itu kayaknya ini dosa deh gitu. Akhirnya nggak kita ambil pada waktu itu, tapi sebenarnya bingung juga nanti gaji karyawan gimana. Ditanya sama tim, Mas nanti gaji karyawan gimana? Terus Ana bilang ya udahlah biarin Allah yang gaji. Ya gayanya kayak gitu waktu itu. Padahal belum belajar pada waktu itu. Nah alhamdulillah besoknya dapat proyek nilainya persis 10 kali lipat. 170 juta. Dan di DP 30% dari konsumen, sekitar 50 juta masuk ke rekening. Dan 50 juta bisa dipakai untuk bayar gaji karyawan. Nah di situ Ana pelajari bahwa ternyata cara Allah itu berpola gitu Ustaz. Berpola, terus kemudian besoknya selang berapa minggu gitu dapat proyek nilainya 40 juta. 40 juta sama orang dalam minta. Terus Ana biasanya gini, wah ini mah Allah cuman ini nih, nguji doang nih kan gitu tuh. Mau dicoba-coba lagi gitu kan, wah gak tergoda. Begitu kita tolak, diganti sama Allah 3 kali lipat, gak 10 waktu itu. Jadi ganti 3 kali lipat dari 40 juta diganti jadi 120 juta. Dan itu berulang terus teman-teman. Dari sampai dapat proyek juga 200 juta, terus ditolak, dapat 2 miliar, itu seperti itu berpolanya seperti itu terus. Nah itulah yang kemudian membuat kita yakin dan istiqomah, termasuk juga pada waktu itu, baru selesai nikah, datang ke komplek perumahan,
ada rumah, belum punya rumah waktu itu. Jadi begitu nikah itu tinggalnya di kantor waktu itu. Untungnya istri Ana masih baik gitu, mau diajak ditinggal di kantor gitu kan. Keliling ke komplek, ada satu rumah itu kita sholawatin. Pada waktu itu belum tahu kalau sholawat itu bukan buat itu gitu ya. Itu ya, Ustaz. Dulu masih belajarnya kemana-mana gitu. Jadi ada satu rumah, Ana sholawatin teman-teman. Gitu, Ana sholawatin, Ana pengen rumah ini, terus kemudian pengen kantornya nanti di sini gitu. Dan rumah itu Ana masukin. Jadi Ana masukin, setiap ruangannya Ana masukin, setiap detailnya Ana lihatin dan disolawatin biar itu jadi rumah kita. Pada waktu itu kayak gitu. Selang berapa tahun, alhamdulillahnya rumah itu jadi rumah Ana sekarang. Gitu. Dan kenapa dikabulkan ya Ustaz? Rezeki antum. Oh rezeki ya, bukan karena selawat. Jadi dikabulkan teman-teman. Tapi Allah tuh ngabulkannya nggak cuman itu. Dari satu rumah yang Ana minta dikasih sama Allah 5 kali lipat. Jadi Ana dikasih satu rumah plus tanah yang luasnya 5 kali lipat dari tanah rumah itu. Dan juga minta kantor cuman ruko 1 waktu itu. Dikasih sama Allah sekarang ruko itu berderet 5 ruko apa 6 ya? 5 ruko itu bergandeng jadi kantor Ana sekarang yang di Lenteng Agung gitu. Jadi ketika ngelakuin apapun waktu itu, berharap Allah yang ngasih sesuatu, kita berharap sama Allah dan itu dikasih terus sama Allah. Itulah yang kemudian membuat Ana akhirnya, oh ya udah kita harus istiqomah seperti ini terus itu biar apapun dikasih. Berarti karena keyakinannya kepada Allah dan karena juga ada hasil lapangan ternyata memang langsung dibalas oleh Allah SWT begitu ya? Betul, dan setiap kita berdoa Ana pernah juga bangkrut teman-teman ya. Pernah bangkrut bingung bagaimana caranya. Biasa pas bangkrut itu tiba-tiba jam 3 pagi itu dibangunin sama Allah. Terus tiba-tiba itu bisa wudhu sendiri. Tiba-tiba bisa sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian tiba-tiba dapat kayak kalau zaman dulu wangsit ya. Kalau zaman dukun ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin dikasih ilham dari Allah gitu ya. Dikasih cara jalan sama Allah. Oh Dik, kamu bangkrut itu kamu harus seperti ini. Begitu dilakuin ternyata bangkit lagi gitu. Jadi memang keyakinan itulah yang membuat kita akhirnya istiqomah gitu. Dan makanya Ana selalu bilang kalau di Instagram itu kalau kita mau sesuatu gitu ya, mau punya rumah, mau punya mobil dan seterusnya, jangan nanggung-nanggung. Kadang ada teman-teman Ana tuh doanya mau punya rumah nilainya cuma 300 juta, 400 juta gitu. Kan nanggung doanya gitu kan. Ana bilang kalau mau rumah sekalian aja yang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Toh nanti kalau nggak dikabulkan di dunia, insya Allah jadi pahala di akhirat ya Ustaz. Betul. Nah kayak gitu tuh, itu yang kemudian Ana pelajari dari Ustadz-Ustadz, yang kemudian kalau minta ya banyak-banyak aja sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung. Dan Allah ketika itu minta maha banyak kaya. dikasih. Allah tuh maha kaya, kira-kira gitu. Untuk teman-teman pegawai, ada program antum buatin? Sekaligus untuk sisi keimanan mereka misalnya atau pengetahuan mereka tentang agama. Kan bergeraknya di properti nih. Ya. Jadi kalau pegawai di kantor itu pertama kita ada kelas tahsin gratis dari kantor, walaupun yang ikut nggak semuanya. Ada kelas bahasa Arab gratis juga, Ana manggil guru bahasa Arab gratis. Dan setiap hari Jumat itu Ana bikin kajian dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Ada kajian rutin, cuman kajiannya nonton videonya Ustadz Khalid doang. Nanti berharap Ustadz Khalid bisa datang ke kantor, isi kajian ke karyawan Ana. Itu program spiritual company kami seperti itu. Jadi ada tahsin, tahfidz, terus tahsin bahasa Arab, termasuk juga kajian setiap hari Jumat. Gitu. Tapi saya nggak tahu loh itu. Jangan antum pikir saya undang beliau ini karena sering dengar ceramah saya ya. Ini saya ketemu aja baru pertama kali kalau menurut saya. Padahal Ana setiap hari Rebo biasanya duduk di paling belakang, Set. Oh. Setiap hari Rebo biasanya Ana datang ke sini. Biasanya memang setiap hari Rebo itu ngajak karyawan yang pada mau ikut datang ke sini, ikut kajian, terus nanti pulang kajian biasanya makan di Gultik. Nah biasanya itu keseharian kami di setiap hari Rebo seperti itu. Gitu. Ya jadi artinya dibuatkan juga program pengajian buat pegawai. Iya. Oke teman-teman sekalian kita simpulkan saja berarti memang ada yang mustahil dari seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, gitu kan? Dari kegiatan tadi kebatinan, dukun, kemudian usaha juga berulang kali bangkrut dan ditipu orang. Tapi karena niat dan keinginan baik untuk berubah, akhirnya hijrah, ya, mengambil kesimpulan bahwasanya ini salah nih, terus coba hijrah, maka Allah SWT mudahkan dan akhirnya keberkahan itu terus datang. Dan insya Allah dan poin penting tadi juga, jangan pernah membatasi diri
untuk memohon kepada Allah yang Maha Kaya. Saya diingatkan sama Profesor Dr. Ziyad yang saya bawa ke sini itu hari ya. Beliau dari Jordan itu, beliau sempat mengatakan, memaknakan hadis Nabi SAW, la tuqi fayukillahu alaiki. Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, jangan kau perhitungan dengan Allah, maka Allah perhitungan denganmu. Dalam hadis lain, la tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan kamu pernah hitung-hitung, maka Allah pun hitung denganmu. Ternyata itu maknanya dalam sekali. Dan salah satunya adalah jangan batasi permintaan kepada Allah SWT. Kalau minta keturunan aja. Mau berapa Allah kasih kita terima saja. Jangan bilang ya Allah berikan saya keturunan satu laki-laki sama satu perempuan misalnya. Contoh. Kenapa enggak buka saja gitu kan. Minta dibukain pintu rezeki, minta dibukain pintu ilmu. Semuanya minta yang maksimal yang Allah bisa berikan. Itu juga termasuk poin penting. Mungkin ada hal yang perlu kita juga berikan masukan buat antum. Tadi kan memang sempat antum menyinggung juga cukup banyak orang yang menjadi murid dukun ya, tadi ya, maksudnya belajar, akhirnya mereka mempraktekin juga. Nah itu salah satu cara taubatnya, itu selain taubat nasuha kepada Allah, kita juga harus berlepas diri dari mereka. Artinya kalau masih ada yang bisa dikontak, bisa disampaikan, atau mungkin paling gampang sekarang, kalaupun di media misalnya dibahasakan, kalau dulu saya pernah itu mengajarkan ini dan itu setelah saya pelajari secara agama Islam ternyata tidak boleh. Maka saya berharap semua mungkin yang pernah belajar dari saya itu untuk kembali kepada agama Allah dan bertaubat. Nah itu akan menyempurnakan dari sisi peninggalan pelanggaran itu secara agama. Supaya nanti tidak ada masalah. Mirip sama teman-teman kita misalnya yang dulunya seorang akhwat mungkin fotonya terlalu vulgar mungkin sebelum hijrah dan tersebar di mana-mana gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Dia setelah hijrah sekarang, dia taubat nasuha, dia juga membahasakan kalau tolong semua yang memiliki foto-foto saya di masa lalu itu dihapus gitu kan, yang tidak berhijab misalnya. Dan kalaupun tetap ada yang mau menyimpannya berarti saya berlepas diri. Nah gitu ya. Sehingga betul-betul dia lepas dari tanggung jawab dia karena memang itu pelanggaran agama yang bisa terus-menerus orang kerjakan itu. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 20 lewat 25 menit kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat semuanya. Dan jazakumullah khairan sudah hadir dan Mas Didik juga. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.